Halo Kak, jadi kami dari mahasiswa Universitas Kelabat, kelas Introduction to Entrepreneur. Kami di sini diberikan tugas untuk mewawancarai pengusaha-pengusaha muda, dan di sini kami memilih Kakak sebagai narasumber kami. Nah, kami ingin mewawancari Kakak tentang usaha Kakak. Apakah Kakak bersedia? Ya, Jadi, bisa enggak Kakak perkenalkan Kakak nama, bentuk dan jenis usaha dari Kakak ini? oke. Terima kasih untuk memilih saya. Nama saya Meilan Tamunu. Saya pemilik 23 Cafe. Tahun 2018 saya mendirikan cafe ini. Saya beri nama 23 Cafe sendiri karena 23 itu diambil dari tanggal lahir saya, yaitu pada tanggal 23 Mei. Nah, tadi kan Kak, sama dengan yang Kakak sebilang tadi, kalau Kakak usaha ini, Kakak menjadi pengusaha ini sekitar 4 tahun. Nah, apakah menjadi seorang pengusaha ini adalah pilihan utama dari Kakak, dan apa yang menjadi faktor utama mendorong Kakak menjadi seorang pengusaha? Mungkin menjadi pilihan utama karena faktor utama juga mendorong, karena saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang memiliki usaha. Mungkin itu yang mendorong saya untuk mendirikan usaha. Faktor utama juga menjadi pengusaha, kita bisa menentukan waktu seefisien mungkin kalau kita yang menjadi Dia punya menjadi owner, bos, ya. menjadi bos sendiri di usaha tersebut yang dijalani ini. ya. Jadi kita tidak tergantung kepada atasan. Oh, begitu Kak. Nah, kan di daerah ini torang so banyak tahu tuh di sini ada banyak kafe dah, bukan cuma ini 23. Nah, jadi apa yang Kakak mau backing untuk perencanaan ke depan untuk jangka panjang dengan jangka pendek supaya pelanggan di sini tetap setia untuk datang di kafe ini, sehingga ada juga pelanggan-pelanggan baru yang lain yang akan mau datang di ini kafe. Mungkin apa yang Kak mau backing untuk ke depan? Untuk jangka pendek, mungkin yang harus dilakukan adalah membuat inovasi, misalnya inovasi yang mengikuti zaman atau tren untuk anak-anak muda sekarang yang mungkin lagi tren foto-foto. Jadi kita inovasi buat sesuatu yang untuk lebih menarik untuk datang. Untuk jangka panjangnya? Untuk jangka panjang mungkin membuat outlet kafe yang baru di tempat yang lain. Lebih banyak outlet. Jangka panjang. Supaya lebih banyak lagi pelanggan yang tahu atau ya, membuat cabang di mana. Cabang. Ya. Dan untuk usaha Kakak ini, kira-kira siapa saja yang menjadi KP sasaran atau KP target market untuk ini usaha yang Kak jalani? Untuk target market, saya pikir semua kalangan, dari anak-anak, dari orang muda sampai ke keluarga, family. Jadi semua bisa. Semua bisa. Karena kalau hanya menentukan satu target, mungkin kita nggak akan bisa bersaing dengan banyaknya kafe-kafe yang ada. Iya, betul. Nah, dari awal Kakak baking ini usaha, Kak buat ini usaha sampai sekarang, kira-kira apa saja yang Kakak buat supaya Kakak pelanggan ini tertarik
dengan kakak P usaha ini dang. Mungkin kak lakukan promosi ke atau kak bikin hal-hal apa yang sampai dorang suka mau datang-datang terus di ini kafe. Mungkin promosi, karena sekarang orang lebih banyak menggunakan internet, mungkin lewat Sosmed. lewat Facebook, Instagram, dengan secara konsisten. Mungkin kalau kita promosi harus lebih konsisten, setiap hari harus promosi mengingatkan mereka kembali untuk ayo datang. Karena kalau dulu untuk mempromosikan suatu kafe itu harus ada biaya kayak bikin flyer, bikin iklan. Kalau sekarang lebih mudah kan ya, lewat promosi sosial media gampang. Lebih gampang. Jadi lebih cepat menjangkau orang. Betul. Nah kak, tadi kan torang so tanya-tanya, torang so cerita-cerita tentang KP perencanaan untuk jangka panjang, jangka pendek, dengan tentang KP target market. Nah, selama kak buka ini kafe, kira-kira ada nggak pelanggan yang kasih keluhan mungkin dari DP pelayanan, mungkin dari DP menu atau dari hal-hal lain, atau mungkin ada yang kasih masukan dan supaya ini kafe lebih bagus atau bagaimana? Untuk keluhan secara keseluruhan mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi karena yang datang di kafe ini berbagai macam karakter orang, jadi mungkin itu yang membuat ada keluhan-keluhan kecil di dalam kafe ini, tapi bisa diatasi. Yang sering dikeluhkan hanya masalah ikan bakar. Jadi kalau misalnya biasanya mungkin kalau pelanggan yang sudah lapar, mungkin untuk menunggu itu bukan suatu pilihan. Jadi karena ikan bakar tidak mungkin dia memiliki waktu yang singkat. Dia memiliki waktu yang cukup lama. Jadi hanya mungkin itu keluhan yang paling sering. Cuma dari staff sini saya sudah ajarkan bahwa kalau ada orang yang mau pesan ikan bakar, kita harus memberitahu lamanya waktu untuk pembuatannya, karena mungkin mereka ada yang tidak mau menunggu, jadi mereka bisa cancel, bisa memilih menu lain sebagai pengganti. Hanya seperti itu permasalahan yang dihadapi, karena setiap pelanggan itu mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi bagaimana kita menyelesaikan semua itu dengan cara yang berkomunikasi dengan pelanggan yang ada. Untuk masukan, setiap masukan yang mereka berikan akan kami pertimbangkan sesuai dengan standar prosedur yang ada. Nah, Kak, di usaha kakak ini pasti ada DP bisnis proses, pasti ada. Nah, coba Kak boleh mau jelaskan sedikit bagaimana KP bisnis proses dari KP usaha kafe ini? Karena ini dalam bentuk makanan yang harus fresh setiap hari, jadi prosesnya setiap hari kita harus ke pasar membeli bahan utama atau bahan baku dari pembuatan makanan. Dari pasar
kita hanya memperkirakan seberapa jumlah yang harus kita beli, karena kita tidak mungkin kita tidak mungkin stok suatu bahan itu Terlalu banyak. karena kebanyakan bahan baku yang ada di kafe ini harus fresh. Kayak sayuran. Nggak mungkin kita Stok banyak. karena pasti besok dia sudah tidak segar lagi. Iya. Dan akan mempengaruhi kualitas. Nah, kalau kita dari pasar, setiap hari kita harus ke pasar. Kedua, kita harus setiap pagi sebelum dibuka harus melakukan persiapan akan bahan-bahan apa yang akan dipakai untuk sehari. Jadi kita harus membersihkan semua bahan yang ada, kayak rica, bawang, tomat, semua yang dibutuhkan. Jadi paling penting dalam usaha kafe itu adalah preparationnya, persiapan bahan-bahannya yang sudah dibeli, dan kita persiapkan sampai kita buka jam waktu buka untuk kafe. Setelah dibuka, pelanggan akan datang, kita mengambil orderan, dan orderan itu dimasukkan di bagian belakang dapur, dan akan dipisah mana yang minuman, mana yang makanan, mana yang snack. Jadi setiap Orderan. setiap kategori itu ada seorang yang melaksanakannya, menghandle. ya. Setelah orang itu melaksanakan tugas masing-masing, makanan itu keluar dan disajikan kepada pelanggan. Begitu juga dengan pembersihan. Setiap kali selesai dipakai untuk pelanggan telah menyelesaikan yang piring-piring kotor diangkat, harus langsung dicuci, terus dikeringkan, baru kita siapkan lagi untuk berikut Sampai tutup. Begitu selalu. Ya, siklusnya hanya begitu sampai tutup. Pokoknya intinya harus setiap closing itu harus semua dalam keadaan bersih, supaya setiap pagi dibuka dalam keadaan yang bersih. Tinggal preparation yang bahan-bahan. Ya. Nah Kak, untuk usaha kakak ini, sumber daya apa saja yang akan kakak pakai atau kakak gunakan untuk memperlancar proses produksi dan juga untuk proses penunjang dari kak punya kafe ini? Sumber daya yang paling utama adalah manusia, SDM, karena mungkin tidak akan berjalan kalau tidak ada sumber daya manusia. Karyawan. Nah, untuk itu kita harus memilih karyawan yang kompatibel untuk bidangnya, harus jujur, harus rajin. Ya, yang paling utama adalah sumber daya manusia yang menunjang akan supaya lancar. Ini akan takut. Yang lebih penting sumber daya manusia. Nah kan Kak, kalau untuk menjalankan usaha pasti akan ada rekan kerja. Dan kalau boleh tahu, siapa sih Kak punya rekan kerja yang Kak anggap sangat penting untuk Kak usaha ini? Mungkin yang lebih rekan kerja yang penting? Yang penting mungkin supplier. Karena dari mereka kita memperoleh bahan bakunya. Jadi kerjasama yang baik dengan supplier sangat penting untuk menunjang proses dan menunjang usaha ini. Karena kalau misalnya kita misalnya bahan baku, misalnya rica lagi susah, kalau kita punya hubungan baik dengan supplier, rekan kerja kita, mungkin kita disiapkan. Mungkin kita dikasih suatu barang yang lebih bagus, berkualitas bagus.
ya mungkin supplier yang menjadi paling penting. paling penting untuk menunjang usaha ini. Kan Kak, dalam menjalankan suatu usaha pasti ada biaya-biaya yang harus Kak mengatur. Apakah menurut Kakak biaya yang sudah Kak atur ini sudah efisien dan apa yang membuat Kak yakin? Menurut saya sudah efisien. Kalau tidak efisien mungkin sudah tutup usahanya. Betul. Jadi kalau dia menguntungkan berarti udah Efisien. Udah bisa menutupi living cost dari kafe ini, kayak membayar karyawan, bayar listrik, bayar semua sudah bisa dibayar dan saya mempunyai lebih dari itu. Nah Kak, dari biaya yang sudah Kak atur tadi, biaya apa saja yang Kakak utamakan atau Kak prioritaskan? Biaya utama yang diprioritaskan mungkin ke bahan baku. Jadi yang seperti dijelaskan pertama, kalau kita memilih terlalu banyak bahan baku itu useless. Betul. Bahan baku kan itu dibeli. Jadi kalau kita harus pinter-pinter mengatur biaya dari bahan bakunya. Karena bahan bakunya kan semua harus fresh. Kalau kebanyakan mungkin rusak. Jadi kita rugi. Mungkin itu yang Paling diprioritaskan. Oh, baik, yang pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir Kak. Jadi terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk kami. Semoga usaha Kakak ini semakin lancar, semakin diberkati Tuhan, Amin. dan semuanya pokoknya dilancarkan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.